Walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh agama, para asatidzah, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Ummahatus Sholihah beserta barisan, teriring doa mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, jadikan keluarga mawaddah sakinah warahmah, keturunan soleh solehah yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat, hajatnya Allah meluruskan, doa kabul, jadikan keluarga mawaddah sakinah warahmah, dan segala hajat doa kita semuanya pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati sepuh ini sepuh, para jamaah yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan kembali hadir di majelis yang kita cintai, Allah muliakan, Rasul muliakan. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam kita curah sadaqan kepada junjungan anak, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, pengikut, atba'i, tabi'in, hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatul uzma. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadir kembali kita dalam acara kajian setelah melalui bulan suci Ramadan. Ya makasih ya Pep. Ya, jadi grogi. Ternyata ada
Kembali kita setelah melalui bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah ya Bu ya. Bulan yang penuh rahmat, bulan itqu minan nar, bulan yang penuh berkah. Dengan bulan tersebut hingga kelihatan ibu-ibu semuanya pada glowing. Ya Bu ya. Kenapa dikatakan glowing? Karena bagaikan orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kelihatan ibu-ibu semuanya ibu-ibu yang soleha. Di bulan puasa full puasa Ramadan, setelah Ramadan masih melaksanakan puasa-puasa sunnah. Husnuzon aja nih ibu-ibu mah nggak ada yang gemuk, berarti ahli puasa semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya setelah melalui bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, itqun minan nar, bulan yang penuh berkah, kembali kita di bulan Syawal, memasuki bahkan di awal tanggal 1 memasuki Yaumul Id. Apa Bu Yaumul Id itu? Hari menang dari mana? Nah, melawan mengendalikan hawa. Dapat detail dari Allah ketika kita puasa di awal, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah kita puasa, la'allakum takut. Insya Allah ibu-ibu semuanya yang bertakwa. Dan kata Allah, fa inna khairu zadid wa, ya, tidak ada sebaik-baiknya bekal terkecuali adalah fatajawwadu, carilah bekal, sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa itu apa Bu? Takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Nah ini kalau saya dulu lagi kecil ditanya takwa itu apa, takwa tak di bawah. Ternyata takwa itu imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ini termasuk nih, pada sore hari ini, malam hari ini ibu hadir dalam pengajian ngaji hukumnya wajib, berarti ibu-ibu semuanya orang yang bertakwa. Tidak ada penghuni surganya Allah terkecuali orang yang takwa. Insya Allah ibu-ibu semuanya takwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadir dalam pengajian, awali kita dalam pengajian ini dengan acara halal bihalal. Makanya sering saya tanyain, Bu, biar sambil makan tapi kuping berfungsi. Ya. Kalau ustaznya dibungkus aja. Dari tadi saya pengajian ibu-ibu, yang pertama tadi blok E. Ya ibu-ibu ini sambil makan. Masih alhamdulillah sambil makan. Kalau di sono ada yang sambil ngobrol, Bu. Ya, di sini mah nggak ada. Ya. Terus lagi kita lanjut lagi di blok C. Ini masih ada 2 undangan lagi Bu, waktunya bareng. C7 Pak Uni. Terus balik lagi PSB. Ya. Kemudian nanti subuh lagi jam 4 ke Pemda. Banyak undangannya Bu. Bawa Ustaz ya, Ustaz bawa. Makanya doain sama ibu-ibu sehat Bu. Panjang umur, berkah. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali kita hadir di awali pengajian setelah melalui bulan suci Ramadan dengan acara halal bihalal. Bu, halal bihalal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Tetapi konon katanya di Arab sendiri tidak dipakai kata halal bihalal itu, malah digunakan, diramekan adanya di kita. Apa arti halal bihalal itu? Kalau dalam ilmu fikih, Bu, hukum itu ada 5. Yang pertama haram, perlawanannya halal. Halal dikatakan juga wajib. Makanya kalau dalam fikih ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada
mubah. Nih. Tetapi yang dimaksud halal bihalal setelah bulan suci Ramadan bukan hal yang 5 tadi. Kembali bahkan kita sering dengar ayat Rabbi sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min. Artinya apa, Bu? Wahlul uqdatam min itu adalah supaya, kalau bahasa kita mas ngomongnya kadang keceletot, supaya nggak keceletot dulu, supaya ngomongnya agak paseh, supaya ngomongnya agak jelas. Ini termasuk adalah halal bihalal. Bahkan kalau kita lihat di dalam komus bahasa Arab, Bu, ada komus Mukhtar Soha, ada komus Marbawi. Kalimat halal bihalal itu termasuknya kayak ibu-ibu dapat THR-an minyak, Bu. Bu, ada yang dapat minyak? Ada. Kemudian minyaknya baru pakai dikit, kemudian mau mudik, takut dimasukin binatang, dimasukin kulkas. Setelah dimasukin kulkas, minyaknya tuh beku. Ini supaya bisa dipakai lagi, setelah beku diapain? Panasin. Setelah panas hasilnya mencair. Ini halal bihalal tuh itu, Bu. Intinya halal bihalal itu yang beku kita cairkan, yang dingin kita hangatkan. Ada kesalahan kita apakah perlu halal bihalal ini? Perlu. Bahkan ada keterangan sebaik apapun di Ramadan puasanya, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, hubungan dengan Allah. Tetapi kalau masih ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah akan dipending terlebih dahulu. Perlu nggak, Bu, halal bihalal? Perlu, karena dibilang hakullah hakul manusia. Ada hak dengan Allah, ada hak dengan manusia. Ada hablum minanas, ada hablum minallah. Ini termasuk halal bihalal ini mencairkan yang beku dengan manusia, menghangatkan menghangatkan yang dingin dengan manusia. Artinya jikalau kita ada kesalahan, maka dengan halal bihalal ini terurai, Allah akan ampuni. Makanya hadir ngaji itu, Bu, kalau kita lihat fadilahnya pengajian, orang-orang yang hadir ngaji sebelum jalan udah diampuni dosanya. Dibilangnya qobla ayah tua, sebelum melangkah baru niat aja hadir itu udah diampuni dosanya, termasuk adalah halal bihalal. Makanya dengan halal bihalal ini mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu, baik dosa kepada Allah maupun dosa terhadap manusia. Ini yang berat ini urusannya dengan orang, dengan manusia. Kalau dengan Allah kita nggak sholat, begitu sholat udah langsung tiket dapat dari Allah. Orang nggak pernah puasa, tobat puasa, udah selesai urusan dengan Allah. Kita kalau nggak zakat, begitu zakat urusan dengan Allah selesai. Tapi kalau urusan dengan manusia tidak bisa demikian, harus islah, harus minta maaf, harus minta ridho. Termasuk adalah halal bihalal ini penting buat kita semuanya. Bahkan bukan bulan Syawal saja, Bu, halal bihalal tiap saat ngaji, tiap saat kumpul di majelis taklim, termasuk kita adalah halal bihalal. Bukan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berjabat tangan dengan kawan kita, saudara kita, maka kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna halal bihalalnya luar biasa. Hangatkan suasana yang dingin, urai suara yang terbelenggu, ya, yang beku kita cairkan. Intinya mudah-mudahan kita termasuk adalah terbebas kesalahan terhadap Allah dan terhadap manusia. Makanya kalau hadapan Allah mabuk gak sholat tobat selesai. Tapi kalau dengan hadapan manusia beda. Hadapan manusia tentunya harus ada islahil qalbi, harus dengan bicara. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu yang solehah termasuk dibebaskan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Makanya terlahirlah ucapan dari kita,
minal aidin faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini bukan hanya di halal bihalal saja, bukan hanya di bulan Syawal saja, tetapi seterusnya kembali kita dalam kebaikan, dalam kemenangan. Baru kita kadang-kadang ditambahin pakai doa ya Bu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Tapi anak-anak sekarang tuh ditambahin doanya. Udah doa itu pakai ditambahin, didengerin. Doanya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa THR. Kata saya tanya THR bahasa apa? Tangannya nggak diturunin, ternyata minta THR. Itu padahal dari sana doanya nggak ada itunya, nggak ada. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya nggak ada wa THR. Ini anak-anak sekarang cerdas ya. Ya Bu ya. Ya mudah-mudahanlah anak-anak ibu semuanya dijadikan anak-anak generasi penerus yang soleh-soleha, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Di Ramadan dengan puasa yang wajib, di bulan-bulan yang lain selain Ramadan dengan puasa yang sunnah. Di Ramadan malam hari kita hidupkan dengan tarawih, kemudian qiyamul lail. Kita di bulan selain Ramadan hidupkan kita dengan sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, dan sholat yang lain. Ya Bu ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah harus kita peningkatan Bu. Setelah Ramadan ngaji oke, ya. Kita berkumpul oke. Kemudian kita hidupkan malam hari juga oke. Termasuk halal bihalal. Bukan hanya saat kita pengajian aja, Syawal aja. Bahkan ada keterangan Bu, halal bihalal itu harusnya tiap malam. Kalau mau tiduran, tidur aja sebelum sama suami, harus ibu duluan minta halal bihalal sama suaminya. Takut tidur duluan. Ada yang tanya, emang begitu Ustaz? Takutnya begitu tiduran, tidur beneran, nggak bangun-bangun lagi. Kalau dapat halal bihalal kan insya Allah jaminannya surga. Bahkan dalam hadis Rasul, ayyum ra'atin zawjuha radin, perempuan mana saja kemudian suaminya zawjuha radin mata dakhalal jannah, maka dia meninggalnya jaminannya masuk di surga min ayyi babin, dari pintu yang mana saja. Tapi ini pertanyaannya, kira-kira meninggal ibunya dulu apa bapak dulu? Kata ibu biasa bapak dulu katanya gitu. Tapi ada juga nggak siapa aja kan. Ini nggak punya pilihan kalau siapa aja mah. Ya, kebanyakan sih katanya bapak-bapak dulu gitu. Makanya dibilang begitu Bu. Makanya halal bihalal itu. Oh iya. Tapi ada lagi yang bilang kalau bapaknya cepat kawinnya lagi ya. Karena nggak ada idah Bu. Makanya kalau bapaknya kalau kebangetan baru meninggal istrinya malam sambil zikir pertama sambil akad nikah boleh. Tapi kebangetan banget. Tapi ntar sama tetangganya, lu kebangetan banget, tangannya aja masih merah. Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu lebih sabar biasanya. Jadi mudah-mudahan lah ibu-ibu yang sabar ini menjadi ahli surga semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaknai halal bihalal ini tiap saat, tiap hari. Bahkan kata Anas bin Malik, makna sebenarnya yaumil id itu Bu. Lebaran yang sebenarnya itu kata Anas bin Malik bukan hanya kita setelah Ramadan saja, tetapi tiap saat, tiap malam, tiap detik orang yang tidak dicatat dosa dan kesalahannya. Apa Bu? Tidak ditulis, dicatat kesalahan. Begitu meninggal dia husnul khotimah. Yang dibilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jangan-jangan kalau Idul Fitrinya kita cuma Syawal doang, begitu lewat 1 minggu pahala Ramadan hilang semua. Na'udzubillah, subhana'udzubillahimin. Makanya kita maknain yaumil id itu adalah tiap malam, tiap siang, tiap saat kesalahan tidak ditulis oleh malaikat, kemudian meninggal kita membawa iman dan Islam. Makanya ibu-ibu, makanya kelihatan nih Majlis Taklim Ummahatus Sholihat ini rajin ke majlis taklimnya. Insya Allah implementasi di Ramadan kita santuni anak yatimnya.
baik dengan beras, dengan pikiran dan yang lainnya. Insya Allah lah, pokoknya ibu-ibu ini mah udah solehah semuanya. Mudah-mudahan lah suaminya soleh, keturunannya soleh dan solehah, majlis taklim ummahatus solihah semakin istiqomah jamaahnya, dapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana walidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayna wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al awsil sawfa ma qarana ila hadati nabiyil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ila hadatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadati abina adam wa min hawa antasal ila yaumil qiyamah san ila rahmati abban san ila radsyadul qadir jalan san ila riyasan sadili san ila riyal kiram min al masjid ila maghrib khususan ila ruhi syaihi wa masyaihina wa usulihim wa furuhim wa azwajihi wa dzurriyyatihim wa yulad darajatihim wa ada alaina bi barakatihim khususan ila arwahi abai abaina wa ummahati amatina wa zadati jadatina khususan ila arwahi almarhumah sahibul hadat khususan ila arwahi almarhumah para jamaah bihadal majlis khususan ila arwahi bihadal bait bihadal qaryah bihadal balad ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila man dzukira ismuhum bi awalihim wa usulihim wa furuhim wa azwaji wa dzurriyyatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahdina wa la tabtina badahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la tanubanu bariniran ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma aslih qalbi wa qalbahum. Allahumma aslih qalbi wa qalbahum. Allahumma aslih qalbi wa qalbahum. Allahumma qdi hajati wa sahibil hajat, hajat dunya wal akhirah, hajatin wal akhirah. Allahumma barik lana li majlisatina ummahatus salihah, li majlisatina ummahatus salihah, li majlisatina ummahatus salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf lebih kurang akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ardiansyah yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang mana pada malam hari ini terselenggara acara pembukaan halal bihalal Ummahatus Sholihah
menu-menu ini yaitu swadaya dari ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang dibawa oleh ibu-ibu sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terima kasih kepada Ibu Yani yang telah berketepatan. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berbarokah, dan juga mudah-mudahan hajat Ibu Yani dan beserta ibu-ibu sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kan ada, minggu besok itu kan ada santunan anak yatim. Jadi kita malam ini mulai kolektifan. Pertama infak, dan yang kedua adalah buat anak yatim. Kalau yang belum bawa, kalau untuk anak yatim silahkan titipkan ke Teh Leni hari Kamis terakhir. Hari Kamis terakhir. Terima kasih untuk semuanya. Awas sampai dah tumpah. Oh ya ibu-ibu, untuk besok yang ketempatan mungkin diinfo lagi karena beliau-beliaunya ada yang nggak hadir ya. Jadi kita diinfokan lagi. Saya sih bermohon kepada ibu semuanya, kita itu ngaji kan niatnya mencari ilmu ya bu, bertolabul ilmi. Jadi saya pengen tidak memberatkan kepada ibu semuanya. Kalau memang ketempatan, kalau memang ini ya cukup air saja juga nggak apa-apa bu. Yang penting menghilangkan haus. Jadi saya khawatirnya saya takutnya kalau kita ketempatan takutnya menunya terlalu banyak. Jadi kan sekarang apa-apa mahal. Jadi mohon ibu-ibu semua sekalian untuk bisa memanage keuangannya. Kalau memang untuk ngaji silahkan ibu cukup air saja cukup ya. Jadi kalau memang mau menginfakkan hartanya ya silahkan, tapi saya harap jangan bermacam-macam, cukup satu macam saja. Yang penting tidak memberatkan kepada tuan rumah, karena kita niatnya pertama silaturahmi, yang kedua juga kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niat kita bertolabul ilmi, insya Allah Allah berkahkan kehidupan kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya bu ya, jangan memberatkan, sekali lagi jangan memberatkan. Terima kasih. Jadi mana itu? Mana? Yang jalannya di mana? Ini satu lagi penutup. Bu sambil menunggu yang membagikan lontong katanya, kita satu lagi penutup. Waktu ini pada mah dimakan dua aja sama yang kami. Yang itu aja yang ini. Makanya sama yang kita masih begawe. Sebagai katanya bu. Kesana masih saut. Aku suaranya hilang atau begawe. Kantong ajaib itu di mana kantong ajaib? Keburu habis. Ayo, enggak bakalan habis. Hitung aja.
zaman salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Jalanin lagi ya. Dia yang rumah aja. Nih. Daripada Ibu yang buat yang bawa buat anak yatim silakan diisi, kalau yang belum bawa nggak apa-apa. buat kamu nih. Udah buat baju? Aja belum kok. Ada yang belum. Di sini belum. Ya. Apa bawang? Kurang banyak. Kurang aja. Enak lah pokoknya mah. Ya Allah. Aduh kenapa enggak digresin? Apa? Ada kurang kurang berapa? Tiga. Mau kerupuk coklat katanya. Maaf ya. Bagian dong. Aduh, ini dong. Sambal ya Allah. Ya Allah. Saya minta kerupuk coklat, Bapak. Kerupuk coklat. Siapa yang belum kebagian? Udah. Mana bawang mah teh ini? Udah garam teh alhamdulillah udah. Ini yatimnya. Ya. Ya yatim. Bayar nih. Bawang gorengnya mana katanya? Dia nyariin bawang goreng. Garam lah. Kalau tak aku potong lagi. Berapa gini? Ya, udah kelar. Mentok. Udah makan aja lah, enak. Lupa. Komplainnya tadi. Nah, ibu ini kerupuk mau lagi. Jadi kerupuk coklat itu. Ada yang mau tele. Satu dulu, Pak Ustaz. Apa tadi mau apa sih? Aku lagi ngosen ngomongan ini nih apa? Awas itu di bawah Katanya pedas sambalnya. biasanya ada orangnya yang gini sambalnya pedes. Mahal cabenya, apalagi tomat.
Sapinya udah ketangkep. Udah seru. Udah jadi. Rajin minum air. Enggak sengaja komplain karena tahu yang mimpi. Nah, itu. Kurang memang.